Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, di penghujung tahun ini, yaitu di hari terakhir pada tahun 2020 ini, tanggal 31 Desember 2020, saya ingin berbagi tentang sebuah refleksi akhir tahun yang saya tulis dan berjudul Konsolidasi Oligarki di Tengah Pandemi. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 telah membuat kualitas demokrasi di Indonesia makin merosot. Alih-alih dijadikan momentum memperbesar keberpihakan pada masyarakat, ironisnya pandemi justru telah dijadikan momentum bagi konsolidasi oligarki di Indonesia. Pandemi telah dimanfaatkan oleh elit penguasa untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan membela kepentingan mereka sendiri. Dalam catatan saya, setidaknya ada 4 argumen kenapa demokrasi terus mengalami kemunduran di era Jokowi, terutama dalam setahun terakhir, dan kenapa kekuasaan oligarki justru kian terkonsolidasi dan semakin menguat. Argumen pertama, dalam setahun terakhir ini, pemerintahan Jokowi telah memandulkan 2 lembaga yang menjadi ikon demokrasi di Indonesia, yaitu KPK, kita tahu Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Alan Hicken, seorang profesor kajian Asia Tenggara di Universitas Michigan, ada 2 lembaga penting yang menjadi ikon demokrasi di Indonesia, dan keduanya menurutnya telah dikooptasi dan dimandulkan fungsinya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu KPK dan MK. Kita tahu menjelang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, pemerintah dan DPR sebelumnya telah mensahkan revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang MK. Sesudah Undang-Undang MK direvisi, keputusan MK tak lagi bersifat mengikat DPR dan pemerintah. Kedua, terjadi penurunan sejumlah indikator vital dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Meskipun indeks demokrasi itu dikatakan secara agregat membaik, namun menurut BPS sendiri ada beberapa variabel vital yang skornya justru turun, yaitu yang pertama adalah kebebasan berbicara, turun dari 66,17 poin pada 2018 menjadi 64,29 poin pada 2019. Yang kedua, kebebasan berkumpul turun dari 82,35 poin menjadi 78,03 poin. Ketiga, peran partai politik turun dari 82,10 poin menjadi 80,62 poin. Dan yang keempat, pemilihan umum yang bebas dan adil turun dari 95,48 poin menjadi 85,75 poin. Ini adalah variabel yang skornya dianggap paling anjlok. Selain 4 variabel yang turun tadi, ada beberapa variabel penting lain yang skornya juga masih tergolong buruk di bawah 60. Yaitu yang pertama adalah ancaman kekerasan yang menghambat kebebasan berekspresi sebesar 57,35 poin. Yang kedua adalah presentasi anggota Dewan Perempuan, masih 58,63 poin. Yang ketiga, demonstrasi kekerasan yang dihadapi dengan kekerasan 30,37 poin. Dan di dalam pengukuran indeks demokrasi, skor yang di bawah 60 ini dianggap adalah indikator yang buruk bagi demokrasi. Argumen yang ketiga adalah kekuasaan makin terkonsentrasi di tangan presiden dan eksekutif. Bayangkan, dengan bekal kekuasaan menerbitkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, presiden bisa mengubah lebih dari 5 undang-undang sekaligus tanpa perlu lagi persetujuan DPR. Contoh, Perpu Corona 2020 yang mengubah 8 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang MD3 yang mengatur kewenangan DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua adalah Undang-Undang Keuangan Negara, ketiga adalah Undang-Undang Perpajakan, yang keempat adalah Undang-Undang Kepabeanan, kelima adalah Undang-Undang Penjaminan Simpanan, yang keenam adalah Undang-Undang Surat Utang Negara, yang ketujuh Undang-Undang Bank Indonesia, dan ke-8 Undang-Undang APBN 2020. Selain itu, hanya dengan 1 draft RUU, kini Presiden bisa mengubah
79 undang-undang sekaligus seperti yang terjadi pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan Perpu Corona dan Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya telah memperbesar kekuasaan Presiden di bidang legislatif, tapi juga memperbesar kekuasaan Presiden di bidang yudikatif. Ini adalah cermin kemunduran demokrasi yang sangat kentara. Dan argumen yang terakhir, yang keempat, kian besarnya impunitas yang dimiliki Presiden. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya telah memberikan perlindungan yang sangat besar kepada Presiden. Kini, Presiden tak bisa lagi dengan mudah dijatuhkan oleh DPR. Namun, dengan dalih keadaan luar biasa melalui Perpu Corona, impunitas yang dimiliki pemerintah kini jadi semakin luar biasa. Presiden dan jajaran tak lagi bisa diajukan ke muka pengadilan jika ada kebijakan yang dianggap menyeleweng. Selain Perpu Corona, kekuasaan Presiden itu juga kembali dilindungi oleh Hadsai Artikelen dan Les Majestés. Ini pasal 134, 136, dan 137 KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu, kini dimasukkan kembali dalam RUU KUHP yang baru. Pasal-pasal tersebut kita tahu sudah dicabut MK pada 4 Desember 2006 melalui putusan nomor 013002 PUU 4 2006. Dijelaskan bahwa aturan tersebut dihapus karena tafsirnya yang amat rentan dengan manipulasi, atau dengan kata lain bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menyatakan pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Profesor Marjono Reksodipuro yang menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan di MK pada 2006, Presiden B.J. Habibie ketika itu dan Presiden Abdurrahman Wahid tidak pernah menerapkan Hadsai Artikelen selama menjabat Presiden. Menurut catatan Human Rights Watch, perkara terkait pasal Hadsai Artikelen dan juga Les Majestés meningkat lagi sejak Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden hingga kemudian dicabut MK pada akhir 2006. 4 argumen itu secara jelas menunjukkan mundurnya praktik demokrasi di era pemerintahan sekarang, khususnya setahun terakhir. Tentu saja kemunduran praktik demokrasi ini bukan sesuatu yang baru. Menurut Tom Power, seorang Indonesianis dari Australian National University, gambaran tentang penurunan kualitas demokrasi di Indonesia sebenarnya telah nampak sejak paruh terakhir masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo. Ini bisa dilihat dari kecenderungan lembaga tinggi negara yang makin partisan dan terkooptasi. Semakin nyata represi terhadap kelompok oposisi. Selain itu, terjadi kecenderungan stigmatisasi terhadap aspirasi politik Islam. Dan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Tom, akuntabilitas pemerintah makin surut dan pilihan-pilihan demokratis jadi kian terbatasi. Sebagai catatan, Jokowi didukung 3/4 kursi parlemen Indonesia dan sebagian besar tentu saja media-media nasional yang dikuasai oleh para taipan. Semua itu telah membuat pemerintah sekarang ini menjadi miskin kontrol dan pengawasan. Belakangan, kondisi demokrasi kita sepanjang 2020 bahkan bukan saja mengalami kemunduran, tapi malah kelumpuhan. Saya melihat kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat berantakan di dalam mengelola pemerintahan karena tidak memiliki filosofi politik yang jelas. Bahkan Ben Bland, seorang penulis buku The Man of Contradictions tahun 2020 ini, dengan tegas menulis bahwa Jokowi tidak pernah menjadi seorang reformis demokrasi seperti yang pendukungnya pikirkan. Tak heran di tahun pertama periode kedua pemerintahan ini, bukannya melakukan pembenahan kualitas demokrasi, kita justru semakin ambruk. Meski ketika awal terpilih, Presiden dianggap figur yang dapat membawa semangat demokrasi karena bukan berasal dari lingkungan elit, namun belakangan ia dinilai gagal mempraktikkan demokrasi di bawah kekuasaannya. Salah satu pilar penting di dalam demokrasi adalah penegakan hukum. Tapi di bawah pemerintahannya,
penegakan hukum justru terjerumus pada politisasi. Politisasi proses penegakan hukum memang bukan praktik yang baru terjadi di Indonesia. Namun di era sekarang, upaya negara untuk menggunakan hukum sebagai instrumen politik menjadi lebih terbuka dan lebih sistematis. Hukum telah dijadikan sebagai alat politik ketimbang instrumen keadilan. Dan hal ini tercermin dalam hasil survei yang dilakukan oleh Indikator, saya kutip, belum lama ini, yang menunjukkan 36% responden menganggap Indonesia kurang demokratis. Sedangkan mereka yang menganggap Indonesia lebih demokratis hanya 17,7%, mayoritas responden, yaitu 69,6%, menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa pada saat sekarang warga semakin takut menyatakan pendapat. Bahkan 73,8% responden setuju atau sangat setuju bahwa sekarang ini warga makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes. Selain itu, 64,9% responden juga setuju atau sangat setuju bahwa sekarang ini aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa. Pendapat publik itu memberikan gambaran tentang seberapa jauh kita telah mengalami kemunduran dalam praktek demokrasi belakangan ini. Kemarin terjadi lagi sebuah berita yang mengejutkan. Pembubaran organisasi massa FPI atau Front Pembela Islam 30 Desember 2020 yang dilakukan hanya melalui surat keputusan bersama SKB 6 menteri dan lembaga. Maka makin sempurnalah praktek buruk politisasi hukum di Indonesia. Karena SKB adalah bukan sebuah produk hukum yang bisa mengikat, apalagi telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kalau organisasi tidak terdaftar, ia hanya tidak mendapatkan layanan dari pemerintah. Jadi tanpa proses hukum di pengadilan, pemerintah kembali melarang dan membubarkan lembaga kemasyarakatan, apalagi dilakukan dengan prolog yang sangat menghebohkan, yaitu penembakan terhadap 6 warga sipil, anggota FPI, dan penahanan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab dengan dasar hukum yang masih sumir dan tidak jelas. Pembubaran ormas ini adalah presiden buruk dalam praktik negara hukum, sebab hanya berbekal kekuasaan tanpa proses hukum yang fair, tanpa ada proses pengadilan, pemerintah bisa seenaknya melarang dan membubarkan organisasi. Jangan lupa, hal yang menimpa FPI ini bisa saja terjadi menimpa organisasi-organisasi lain yang berbeda pandangan dengan pemerintah tanpa kesempatan untuk mendebat atau membela diri di muka pengadilan. Ini jelas manifestasi dari otoritarianisme dan membunuh demokrasi serta mengabaikan konstitusi kita yang menjamin hak untuk berserikat. Jadi kita menutup tahun ini benar-benar dengan keprihatinan yang mendalam. Wajah demokrasi dan hak asasi manusia semakin suram. Selain pandemi COVID-19 yang telah melahirkan krisis kesehatan, konsolidasi oligarki juga telah merusak secara dalam sendi-sendi kehidupan berdemokrasi kita. Tantangan di 2021 kelihatannya akan semakin berat. Potensi krisis kesehatan berpadu dengan krisis ekonomi, krisis likuiditas, krisis sosial, bisa menciptakan krisis politik dan kepemimpinan nasional. Marilah kita berdoa untuk keselamatan bangsa di tahun 2021 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.